Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sejarah dari ColecoVision dari kelas mata kuliah pengembangan game A yang disusun oleh Salsa Al-Ariandi, Wahyu Eko Wijayanto, dan saya sendiri Aditya Dimas Saputra Abdullah Tamam. ColecoVision yaitu The ColecoVision adalah konsol permainan video rumah generasi kedua Coleco Industries yang dikeluarkan pada bulan Agustus 1982. ColecoVision menawarkan pengalaman yang lebih dekat dengan sistem permainan arcade yang lebih hebat dibandingkan dengan pesaing seperti Atari 2600 dan Atari 5200. Bersama dengan cara untuk memperluas perkakasan aset sistem, katalog awal 12 permainan merangkum permainan Nintendo, kedelai Kong sebagai cartridge pembungkus, Sega Zaxxon, dan beberapa takjil arcade yang kurang dikenali yang menemui penonton yang lebih besar di konsol, seperti Ladybug, Penipu Kosmik, dan Usai. Dikira 4.000 kira-kira 145 judul keseluruhan diterbitkan sebagai cartridge ROM untuk sistem antara tahun 1982 dan 1984. Coleco mengeluarkan satu seri alat tambah perkakasan dan pengawalan khas untuk memperluas kemampuan konsol. ColecoVision sendiri itu dihentikan pada tahun 1985 ketika Coleco menarik diri dari pasaran permainan video. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa Al-Ariandi. Dipersilakan. Sejarah. Menjelang Christmas 1982, Coleco telah menjual lebih dari 500.000 unit. Sebagiannya berdasarkan kekuatan keledai Kong sebagai permainan yang digabungkan. Pesaing utama ColecoVision adalah Atari 5200 yang kurang berjaya secara komersial. Penjualan dengan cepat melepasi 1 juta pada awal tahun 1983. ColecoVision diedarkan oleh CBS Electronics di luar Amerika Utara dan dijenamakan sebagai CBS ColecoVision. Di Eropa, konsol dilancarkan pada bulan Juli 1983, hampir 1 tahun selepas peluncuran Amerika Utara. Pada awal tahun 1984, penjualan ColecoVision setiap suku tahun telah menurun secara mendadak. Pada Januari 1985, Coleco menghentikan Adam, yang merupakan pengembangan komputer rumah untuk ColecoVision. Pada pertengahan tahun 1985, Coleco merancang untuk menarik diri dari pasaran permainan video, dan ColecoVision secara resmi dihentikan pada bulan Oktober. Jumlah penjualan tidak dapat dipastikan, tapi akhirnya melebihi 2 juta konsol. Dengan konsol terus menjual dengan hingga menghentikannya. Kemalangan permainan video pada tahun 1983 telah disebut sebagai penyebab utama sistem ini berada di pasaran kurang dari 30 bulan. Pada tahun 1983, Spectra Video mengumumkan SV603 ColecoVision Video Game Adapter untuk komputer SV318-nya. Syarikat itu menyatakan bahwa produk bernilai $70 membolehkan pengguna menikmati keseluruhan perpustakaan cartridge permainan video ColecoVision yang menarik. Komponen ColecoVision didasarkan pada CPU Zilog Z80 dan varian chip video Texas Instruments
TMS 9918 yang diperkenalkan pada tahun 1979 pada konsol NTSC ColecoVision. Semua cartridge pihak pertama dan kebanyakan tajuk perisian pihak ketiga mempunyai jeda 12,7 saat sebelum membentangkan screen pilih pemain. CBS Elektronik mengurangkan jeda di BIOS pada 3,3 saat untuk konsol PAL dan Secam ColecoVision mereka. Modul dan aksesoris pengembang dari pengenalnya. Coleco memaparkan pengembangan perkakasan ColecoVision dengan menyoroti antarmuka modul pengembangan di bagian hadapan unit. Modul dan aksesoris pengembangan perkakasan ini dijual secara bersaingan. Next. Terima kasih Mas Salsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyu Eko Wijayanto. Pengembangan Atari 2600. Modul pengembangan pagar 1 menjadikan ColecoVision serasi dengan cartridge dan pengawal Atari 2600. Ini memanfaatkan fakta bahwa 2600 menggunakan sebagian besar komponen di luar rak dan secara efektif merupakan satu set lengkap dari 2600 elektronik, termasuk setara rekayasa terbalik dari satu-satunya chip khas TI 2600 Ti. Konsol ColecoVision tidak melakukan terjemahan atau pemrosesan kode permainan pada 2600 cartridge. Ia hanya memberikan input kuasa dan jam ke dan output audio atau video dari modul pengembangan yang sebaliknya. Sepenuhnya lengkap dan boleh dianggap sebagai konsol klon Atari 2600 pertama. Secara fungsional, ini memberi ColecoVision perpustakaan perisian terbesar dari mana-mana konsol pada zamannya. Modul pengembangan mendorong tindakan undang-undang dari Atari. Coleco dan Atari keluar dari mahkamah dengan Coleco dilesenkan di bawah hak paten Atari. Lesen berasaskan royalti juga digunakan untuk sistem permainan Gemini Coleco, klon yang berdiri sendiri dari 2600. Next. Pengawal memandu. Modul pengembangan pagar 2 adalah pengawal memandu atau steering atau pedal gas yang disertakan dengan cartridge turbo. Pedal gas hanyalah switch hidup atau mati sederhana. Walaupun Coleco menyebut pengendali pemanduan sebagai modul pengembangan, ia sebenarnya menyambungkan ke port pengawal, bukan modul pengawal antarmuka. Modul pengembangan pengawal memandu juga serasi dengan cartridge pemusnah, melompat and lompat, pit stop, dan detection of hazards. Terima kasih Mas Eko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tamam. Dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Pengembangan komputer Adam. Modul pengembangan ketiga menukar ColecoVision ke dalam komputer Adam, lengkap dengan papan kekunci, pemacu kaset pack data digital atau DDP, dengan RAM 64 KB dan pencetak. Yang kedua, pengawal ruler. Pengawal ruler adalah trackball yang dibungkus dengan cartridge leret, penukaran permainan arcade. Pengawal ruler menggunakan penyambung kuasa khas yang tidak serasi dan expansion. Modul 3 komputer Adam. Coleco menghantar penyesuai kepada pemilik kedua unit yang
mengadu. Cartridge lain yang diprogramkan untuk menggunakan ruler controller adalah kemenangan Swiss mode joystick pada pengawal ruler yang membolehkan digunakan dengan semua cartridge termasuk War Games, perlombaan Omega dan Lipan Atari Soft. Yang ketiga, pengawal tindakan super. The set pengawal tindakan super adalah satu set 2 pengawal kayu bedik genggam yang dibungkus dengan cartridge baseball aksi super. Setiap pengawal punya joystick bola atas butang tindakan yang dipicu 4 jari pada kekunci angka 12 butang dan ruler laju. Cartridge bola sepak tindakan super berbatu, tinju aksi super, dan penukaran permainan arcade garisan depan juga dirancang untuk digunakan dengan pengawal tindakan super. Yang keempat, belum dikeluarkan. Modul pengembangan paket 3 pada asalnya adalah modul permainan super. Ia diiklankan untuk rilis Agustus 1983, tetapi akhirnya dibatalkan dan diganti dengan pengembangan komputer Adam. Modul permainan super menambahkan pemacu pita yang dikenali sebagai Exatron Tri-Floppy dengan kapasiti 128 KB dan RAM tambahan dikatakan 30 KB untuk membuat dan melaksanakan program dari pita. Permainan boleh diedarkan pada kaset kecil dipanggil wafer dan jauh lebih besar daripada cartridge ROM 16 KB atau 32 KB hari ini. Kongkledai Super dengan semua screen dan animasi Super Donkey Kong JR dan penyelamat Super Sumus ditunjukkan kepada modul permainan Super. Pengembangan komputer Adam dengan pemacu pita 256 KB dan RAM 64 KB memenuhi spesifikasi yang dijanjikan oleh Super Game Modul. Next. Oke, terima kasih kepada Mas Tamam. Itu tadi penjelasan dari sejarah ColecoVision. Bila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.